Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. 2. Membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Dan ketiga, menjabarkan jenis makanan hewan. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Jelaskan hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Nah, silahkan kalian jelaskan ya menurut pendapat kalian masing-masing. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Udin berkata, "Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian." Lalu Lani menjawab, "Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik." Lalu Udin berkata kembali, "Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku." Lalu Edo berseru, "Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin?" Lalu Udin menjawab, "Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem." Lalu Benny berkata, "Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami?" Lalu Udin menjawab, "Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem." Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan di atas,
Temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Info penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup abiotik dan bagian tak hidup abiotik. 2. Pikiran utamanya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Info pentingnya, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Kemudian paragraf ketiga, pikiran utamanya, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Kemudian info pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Kemudian paragraf yang keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Lalu informasi pentingnya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya. Ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Ayo membaca. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan yang memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Nah, di sana terdapat kolom untuk pertanyaan ya. Baiklah, maka alternatif pertanyaan yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, apa yang sangat disukai para tupai? Mungkin bisa alternatif jawabannya adalah biji kenari. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi makanan bagi kucing? Maka jawabannya adalah tikus. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa biji padi menjadi incaran burung pipit? Maka jawabannya burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Dan yang keempat, bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya?
Maka jawabannya adalah hewan memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Ayo mengamati. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Lalu bekerja samalah dengan teman-temanmu untuk melakukan kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar, dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatan. 1. Carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. 2. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya. Maka alternatif jawaban atau untuk melengkapi tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya bisa ada gambar kambing, kemudian ada nama atau jenis makanannya, dan juga ada golongan makanannya ya. Ada juga sapi, kemudian ada juga kucing. 3. Letakkan gambar hewan yang sudah digunting lalu lekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya. 4. Tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. 5. Tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. 6. Tempelkanlah hasil pekerjaan kelompokmu di tempat yang mudah dilihat. 7. Lakukanlah gallery walk atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. 8. Kembalilah ke kelompokmu lalu tuliskanlah kesimpulanmu tentang hewan dan jenis makanannya pada kotak di bawah ini. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah: kesimpulanku, beberapa jenis hewan yang sering kita temui di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya kambing, sapi, kucing. Kambing merupakan hewan pemakan daun dan rumputan hijau. Sapi merupakan hewan yang menyukai daun ataupun batang. Sedangkan kucing merupakan hewan yang suka memakan hewan lain seperti tikus. Ayo menulis. Kesimpulan, apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Bacaan di atas merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. 2. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. 3. Gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. 4. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. 5. Tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Maka alternatif bacaan atau paragraf yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut contohnya ya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat serta berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.